Di dalam tubuh kita terdapat alat-alat yang dapat merespon rangsangan sehingga kita bisa melihat, mendengar, mengecap, atau menghirup bau. Rangsangan fisik, kimia, biologi, dan mekanik yang diterima oleh tubuh kita akan diolah otak untuk seterusnya diterjemahkan menjadi tindakan oleh 5 organ berikut: mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Kelima organ inilah yang disebut dengan alat indera. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem indera. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, alat indera akan membentuk sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu terdiri dari indera penglihatan yaitu mata, indera pengecap lidah, indera pembau hidung, indera peraba kulit, dan indera pendengar telinga. Alat indera mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan. Reseptor diberi nama sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima seperti fotoreseptor, penerima rangsangan berupa cahaya terdapat pada mata, fonoreseptor, penerima rangsangan suara ada di telinga, kemoreseptor, penerima rangsangan zat kimia terdapat pada lidah dan hidung, mekanoreseptor, penerima rangsangan berupa sentuhan ada pada kulit. Kira-kira seperti apa ya jalannya rangsangan ini pada reseptor hingga direspon oleh alat indera kita? Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari indera penglihatan yaitu mata. Mata kita tersusun atas bagian-bagian berikut: alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Pertama, bagian-bagian alat tambahan mata. Alat tambahan mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakrimal yang disusun oleh kelenjar lakrimal sebagai penghasil air mata, ductus lakrimal, dan ductus nasolakrimal. Setiap alat tambahan mata memiliki peranannya masing-masing. Alis mata akan melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi, kelopak dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kelenjar lakrimal akan menghasilkan air mata jika ada benda asing menyentuh permukaan bola mata. Bagian mata berikutnya, bola mata dan otot mata. Di dalam mata kita terdapat bola mata yang dibatasi oleh dinding 3 lapisan, yaitu lapisan luar sklera, lapisan tengah koroid, dan lapisan dalam retina. Di dalam sklera terdapat kornea dan konjungtiva, dalam koroid terdapat iris dan pupil. Pupil merupakan celah yang terdapat pada bagian tengah iris. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris. Otot-otot tersebut terdiri dari otot rectus lateral dan rectus medial. Jadi otot-otot inilah yang akan menggerakkan bola mata. Lapisan dalam mata atau retina memiliki sel fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Sel batang peka terhadap rangsangan cahaya redup, sedangkan sel kerucut peka terhadap rangsangan cahaya terang. Dalam bola mata terdapat alat-alat vital mata berupa lensa mata, aqueous humor, dan vitreous humor. Lensa mata berbentuk bikonkav yang bersifat mengumpulkan cahaya. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata, berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Sedangkan vitreous humor adalah cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Bagian mata selanjutnya yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi menjalarkan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Pada bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel sensorik. Nah teman-teman, inilah rangkuman bagian-bagian mata dan fungsinya.
Nomor 1 merupakan sklera sebagai bagian terluar yang melindungi mata dan sebagai tempat melekatnya otot mata. 2 adalah kornea untuk memfokuskan bayangan objek ke retina. Nomor 3 merupakan konjungtiva, selaput transparan untuk melindungi bagian depan dan dalam kelopak mata. 4 iris atau selaput pelangi yang berfungsi memberi warna pada mata. 5 pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya, retina atau selaput jala berfungsi menangkap bayangan benda dan meneruskan cahaya ke saraf optik. Nomor 7 adalah lensa, berguna untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh di retina. 8. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata untuk menjaga bentuk mata. Dan terakhir, vitreous humor sebagai cairan kental di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Setelah mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya, bagaimana cara mata bekerja hingga kita bisa melihat suatu benda? Nah, proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Teman-teman, jadi beginilah urutan proses mekanisme penglihatan kita. Bisa dipahami ya? Indra berikutnya, indra pendengaran, yaitu telinga. Telinga adalah indra yang mempunyai reseptor khusus untuk gelombang bunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran benda, namun tidak semua getaran yang menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Frekuensi bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah 20-20.000 Hz. Secara garis besar, telinga manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga bagian luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga bagian tengah tersusun atas gendang telinga atau membran timpani. Tulang-tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini akan meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam atau labirin. Pada bagian telinga tengah juga terdapat saluran eustasius sebagai saluran penghubung antara telinga dengan rongga faring, sedangkan pada telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran, tingkap jorong yang merupakan membran penyalur getaran yang terdapat di pangkal koklea, dan koklea atau rumah siput berisi cairan limfa, dan di dalamnya terdapat ujung saraf pendengaran atau olfaktori yang menghubungkan koklea dengan otak. Dan inilah fungsi dari bagian-bagian telinga tadi. Koklea atau rumah siput memiliki organ korti yang peka terhadap getaran. Saluran setengah lingkaran berguna untuk alat keseimbangan. Saraf pendengaran atau auditori untuk menyampaikan bunyi ke otak. Saluran eustasius menyamakan tekanan telinga luar dengan telinga tengah. Tulang sanggurdi, tulang landasan, dan tulang martil berguna untuk meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk mengubah getaran menjadi gelombang bunyi, dan saluran atau liang telinga bertugas meneruskan getaran dan menangkap kotoran. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kerja telinga hingga bunyi bisa kita dengar? Proses mendengar dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk melalui saluran telinga dan diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani sehingga membran timpani menjadi bergetar. Getaran suara kemudian dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran, gelombang suara diteruskan lagi ke tingkap jorong. Getaran suara di tingkap jorong menyebabkan cairan limfa di rumah siput atau koklea ikut bergetar. Getaran pada koklea akan menstimulasi ujung saraf dalam organ korti, kemudian rangsangan diteruskan ke sel saraf auditori dan disampaikan ke otak.
Teman-teman, beginilah urutan proses mekanisme pendengaran kita. Bisa dipahami ya? Indera berikutnya yaitu indera peraba pada kulit. Sebagai alat indera, kulit dapat merespon beberapa rangsangan melalui reseptornya. Setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan. Berikut ini 5 tipe reseptor pada kulit. Nomor 1 pada gambar menunjukkan corpus ruffini dapat merespon rangsangan panas. Nomor 2, corpus Meissner merespon sentuhan lembut. Nomor 3 adalah corpus Krause merespon rangsangan dingin. Nomor 4, ujung saraf tanpa selaput dapat merespon rangsangan sakit atau nyeri, dan nomor 5 adalah corpus Pacini merespon rangsangan berupa tekanan. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Indera keempat, indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa berupa larutan. Pada permukaan lidah terdapat sel-sel reseptor yaitu sel epitelium yang telah terorganisasi menjadi kuncup pengecap. Umumnya kuncup pengecap tersebut berada pada permukaan lidah yang disebut papila. Pada papila ini terdapat kumpulan ujung saraf pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa. Lidah kita mempunyai 4 macam papila sebagai berikut. Papila berbentuk benang, papila filiformis, merupakan papila peraba yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Papila berbentuk lengkung V terbalik, papila circumvallata, merupakan papila pengecap yang terdapat dekat pangkal lidah sejumlah 7-9 buah. Papila berbentuk seperti jamur, papila fungiformis, terdapat di ujung dan sisi depan lidah. Dan papila berbentuk daun atau papila foliata, terdapat pada pinggir lidah. Berikut ini adalah 4 cita rasa yang bisa kita rasakan pada bagian-bagian lidah tertentu, yaitu rasa pahit di pangkal lidah, asam di pinggir lidah atas, asin di pinggir lidah bawah, dan rasa manis di daerah ujung lidah. Namun, sekarang ini telah banyak dilakukan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat ribuan sensor yang tersebar pada lidah sehingga rasa pada lidah dapat dirasakan secara merata, bukan pada daerah tertentu saja. Kita dapat merasakan berbagai rasa ketika terdapat larutan rasa pada permukaan lidah. Kemudian masuk ke sel-sel reseptor pada papila lidah dan mengenai ujung saraf gustatori. Rangkaian impuls saraf inilah yang disampaikan ke otak melalui medula oblongata, masuk ke talamus dan diproses dalam otak besar. Dan beginilah urutan proses mekanisme pengecapan kita. Bisa dipahami ya? Dan indera terakhir yang kita bahas yaitu indera pembau pada hidung. Indera pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Hidung dapat mencium bau karena dilengkapi dengan saraf pembau atau saraf olfaktori yang didukung oleh kemoreseptor. Saraf olfaktori ini peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Rongga hidung selalu lembab karena adanya lendir. Di dalam rongga hidung, serabut saraf olfaktori juga dilengkapi oleh rambut halus atau silia yang di permukaannya terdapat kemoreseptor yang dapat mendeteksi bau. Selain itu, di dalam rongga hidung juga disertai serabut saraf menuju otak, tulang hidung, dan selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke hidung dan mengatur suhu udara di dalam rongga hidung. Kita dapat mengenali adanya bau karena saraf olfaktori peka terhadap rangsangan kimia berupa gas yang masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, zat-zat kimia tersebut larut dalam lendir dan dideteksi oleh mukosa olfaktori, epitelium olfaktori, dan saraf olfaktori. Kemudian, impuls diteruskan ke otak melalui serabut saraf olfaktori. Di dalam otak, impuls diterjemahkan menjadi suatu bau.
Dan beginilah urutan proses mekanisme penciuman kita. Nah teman-teman, itulah keseluruhan struktur dan mekanisme dari alat indera yang ada di tubuh kita. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar bagian-bagian mata, kita diminta menentukan bagian yang berperan memfokuskan cahaya sehingga cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Untuk menjawab soal ini, kita coba tentukan nama bagian yang ditunjukkan dan fungsinya. Nomor 1 menunjukkan sklera, berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk mata. Nomor 2 adalah pupil, bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nomor 3 lensa, untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. 4 iris, berfungsi memberi warna pada mata. Dan nomor 5 adalah retina, berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengirimkannya ke otak melalui saraf optik. Jadi, bagian yang bertugas untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya hingga tepat mengenai bintik kuning adalah lensa. Nomor 3. Jawaban yang benar C. Soal kedua. Disajikan gambar dan narasi tentang gangguan pada indera pendengaran, kita diminta menentukan bagian yang terganggu jika keseimbangan kita tidak stabil. Selain berfungsi sebagai organ pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan. Fungsi ini dilakukan oleh telinga bagian dalam yang bentuknya seperti kantung kecil, disebut saluran setengah lingkaran yang ditunjukkan oleh nomor 2. Sedangkan bagian lain yang ditunjukkan gambar dan fungsinya adalah nomor 1 koklea, merupakan bagian yang peka terhadap getaran. Nomor 3 saluran eustasius, untuk menyamakan tekanan telinga luar dengan telinga tengah. Nomor 4 membran timpani, mengubah getaran menjadi gelombang bunyi. Nomor 5 saluran telinga, meneruskan getaran dan menangkap kotoran. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Diberikan gambar struktur kulit, kita diminta menentukan bagian yang menjadi reseptor untuk rasa nyeri dan sakit. Nah, sebagai alat indera, kulit dapat merespon beberapa rangsangan melalui reseptornya. Setiap jenis reseptor hanya dapat menerima satu jenis rangsangan. Berikut ini 5 tipe reseptor pada kulit. Nomor 1 pada gambar menunjukkan corpus ruffini, dapat merespon rangsangan panas. Nomor 2, corpus Meissner, merespon sentuhan lembut. Nomor 3 adalah corpus Krause, merespon rangsangan dingin. Nomor 4, ujung saraf tanpa selaput, dapat merespon rangsangan sakit atau nyeri. Dan nomor 5 adalah corpus Pacini, merespon rangsangan berupa tekanan. Jadi, reseptor kulit untuk rasa nyeri dan sakit adalah ujung saraf tanpa selaput nomor 4. Jawabannya D. Soal terakhir menanyakan urutan mekanisme penciuman pada hidung. Kita ingat lagi mekanisme kerja hidung dimulai saat rangsangan berupa bau masuk melewati lubang hidung, kemudian dideteksi oleh mukosa olfaktori, epitelium olfaktori, dan saraf olfaktori hingga akhirnya zat kimia berupa gas tadi diproses oleh otak. Jadi setelah melewati hidung, udara yang masuk akan melewati urutan berikut: mukosa olfaktori, epitelium olfaktori, saraf olfaktori, talamus, hipotalamus, dan otak. Jawaban yang benar C. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang sistem indera. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.